Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak selai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar ada konsekuensi dan resiko yang harus kita hadapi ketika kita menjadi pengikut Yesus. Kita dengar tadi dalam bacaan bahwa konsekuensinya adalah mereka akan dibenci, ditangkap, dianiaya, dan dipenjara. Sebagai pengikut Yesus, kita harus siap untuk menerima kenyataan ini. Bahwa dengan mengikuti Dia kita dibenci oleh orang lain, bahkan anggota keluarga kita sendiri. Maka sekali lagi, mengikuti Yesus bukan perkara mudah. Bukan berarti semua persoalan kita selesai. Tapi mengikuti Yesus berarti bersedia dengan setia memikul salib hidup kita dan mengikuti Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dengan semua tantangan yang ada, kita tidak perlu takut dan gentar, karena Yesus tidak akan pernah membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita dalam situasi apapun. Dia menguatkan kita dengan cara yang tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Kadang kita merasa bahwa kita kurang. Kita tidak mampu menghadapi itu semua. Tapi Dia akan memampukan kita. Maka mari kita berjuang untuk selalu setia. Karena kesetiaan itu membuat kita mampu melakukan apapun yang kadang tidak mungkin kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika kita tidak bisa berbicara, Dia sendirilah yang akan menaruh kata-kata di dalam mulut kita. Maka tidak usah takut. Ini bukan sekedar kata-kata hiburan dari Yesus untuk Anda dan saya. Tapi ini kenyataan bahwa dari dulu Dia menyertai para murid-Nya sampai dengan kita pada hari ini. Dan sampai kapanpun Dia akan terus menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Bahwa dalam mengikuti Dia, kita akan menemukan berbagai macam tantangan. Tapi kita harus punya iman bahwa Dia Bapa yang baik,
yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Apapun yang tak mampu kami pahami dalam kehidupan kami yang berasal daripada-Mu. Bantulah kami, tambahkan iman kami, agar dalam situasi apapun kami tetap bersatu dengan Dikau. Jauhkanlah kami dari godaan-godaan setan, dari hal-hal yang membawa kami semakin jauh daripada-Mu. Bapa yang Maha Rahim, berkatilah kami semua, agar kami tetap setia mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.